Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 mata kuliah kewirausahaan. Video ini kami buat untuk memenuhi tugas mata kuliah kewirausahaan dosen pembimbing Ibu Afridayani SEMM. Di sini kami akan membahas tentang Indomie. Nah, pasti kalian pada tahu kan Indomie itu apa? Nah, sebelum lanjut ke pembahasan tentang Indomie, perkenalkan dulu, nama saya Muhtadi dan ini anggota saya. Saya Ade Maulana. Perkenalkan, nama saya Fauzia Al-Zaitun. Perkenalkan, nama saya Sinta Tania Tanjung. Perkenalkan, nama saya Widya Astuti. Zaman sekarang siapa sih yang gak suka Indomie? Rasanya tuh minoritas sekali orang yang tidak suka Indomie di Indonesia. Pasalnya bukan hanya pasar dunia yang sudah ditembus oleh Indomie, tetapi juga Indomie sudah mengungguli rasa mie instan di berbagai belahan dunia. Bahkan LA Times Ramen Instant Power Ranking menempatkan Indomie rasa barbecue chicken dan Indomie goreng original di posisi 1 dan ke-10 dari total 31 mie instan terenak. Indomie pertama kali diproduksi pada tahun 1972 yang diluncurkan oleh Sanmaru Food Factoring yang didirikan oleh Jayadi Jaya. Dan pada saat ini Indomie diproduksi oleh Grup Salim melalui PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk atau biasa disingkat ICBP. Bermula dari ketertarikan Lim Sio Leong karena kelangkaan beras yang melanda Indonesia pada saat itu. Lim terkenal dengan Sudono Salim selaku pendiri Salim Group ini akhirnya mendekati Jayadi Jaya agar Indomie mau bermitra dengannya. Dan kini, selain Indomie, beberapa merek mie instan lain yang diproduksi oleh ICBP adalah Supermie, Sarimi, Popmie, Sakura, Pop Bihun, dan mie telur cap 3 ayam. Bermula pada tahun 1972 yang hanya meluncurkan satu rasa yaitu rasa kaldu ayam, sering berjalannya waktu, Indomie mengalami perkembangan rasa. Yaitu pada tahun 1982, Indomie kari ayam pun muncul. Dan Indomie goreng original pada tahun 1983. Dan kini Indomie semakin membuat banyak variasi mie dengan berbagai macam inovasi. Seperti pada tahun 2014 sebagai peluncuran Indomie goreng dendeng balado dan Indomie soto Lamongan. Lalu pada tahun 2016 diluncurkan dua varian Indomie Real Meat, yaitu mie goreng ayam jamur dan mie goreng rendang, Indomie goreng ayam bawang, serta Indomie goreng soto. Lalu pada tahun 2017 diluncurkan Indomie mie goreng sambal rica-rica, Indomie mie goreng sambal matah, Indomie mie goreng masak habang, Indomie mie goreng Aceh, Indomie Real Meat telur balado, dan Indomie Real Meat empal goreng. Lalu pada tahun 2018, Indomie Special Quality Noodles dan Indomie telur asin ikut nimbrung di pasaran. Terakhir yang baru diluncurkan ada Indomie mie goreng Citato, Indomie mie goreng Aceh, dan Indomie mie goreng ayam geprek. Lalu ada juga Indomie seblak rasa hot ciletot yang masih hit sampai sekarang. Perusahaan juga didukung oleh keberadaan 17 pabrik di 12 lokasi berbeda. Ada di Sumatera Utara, Riau, Sumatera Selatan, Lampung, daerah Jabodetabek, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, dan juga ada di Malang. Latar belakang dari Indomie. Indomie merupakan produk mie instan yang sangat populer banget di Indonesia. Pasti mayoritas masyarakat Indonesia pada mengenal mie instan yang sangat populer ini. Bener banget ya? Nah, Indomie ini didirikan oleh PT Indofood CBP Sukses Makmur. Ketika mie instan
pertama kali diperkenalkan kepada masyarakat pada tahun 1969. Banyak sekali yang meragukan bahwa mie instan dapat dijadikan salah satu bahan pangan pokok. Akan tetapi, karena mie instan sendiri yang harganya relatif terjangkau, mudah disajikan dan awet, Indomie berkembang besar seiring diterimanya mie instan di Indonesia. Nah, selain dipasarkan di Indonesia, Indomie juga menyebarluaskan produknya ke berbagai mancanegara, antara lain seperti Amerika, Australia, benua Asia, Afrika, dan serta Eropa. Nah, kita harus bangga karena Indomie ini produk asli Indonesia yang menembus pasar internasional. Aspek pemasaran. Pemasaran itu sendiri merupakan proses perencanaan dan pelaksanaan dari produksi, pemberian harga, promosi, dan distribusi dari barang, jasa, dan gagasan untuk menciptakan pertukaran dengan kelompok sasaran dengan tujuan memenuhi kebutuhan dari konsumen dan organisasi. Tujuan dari pemasaran yaitu untuk menghadapi para pesaing yang mungkin saja memiliki produk yang sama kualitas dan harganya dengan produk yang kita miliki. Dan maka dari itu, para pelaku bisnis harus selalu berupaya untuk menyesuaikan diri dengan kondisi lingkungan yang ada, karena kondisi lingkungan selalu terus berubah-ubah. Selanjutnya, terdapat istilah bauran pemasaran, yaitu marketing mix, yaitu penggabungan antara unsur pemasaran yang ada di dalam aktivitas bisnis. Terdapat 4 unsur bauran pemasaran, yaitu yang pertama produk. Para pelaku bisnis harus menciptakan produk yang benar-benar berkualitas dan bagus agar dapat diterima dan diserap dengan mudah oleh pasar dan para konsumen. Dan hal-hal yang dapat dianalisis dari produk yaitu produk, kemasan, desain, ukuran, dan jaminan yang dapat diterima. Selanjutnya, para pelaku bisnis diusahakan memiliki produk yang berbeda dengan tujuan untuk memikat para konsumen. Selanjutnya, unsur yang kedua yaitu price atau harga. Di sini, harga memiliki peran menentukan keberhasilan dalam proses pemasaran, karena produk yang berkualitas tinggi dengan harga yang sesuai maka akan memikat para konsumen untuk membeli produk yang kita miliki. Maka dari itu, harga harus sesuai dengan apa yang kita tawarkan. Selanjutnya, place atau tempat. Terdapat 2 makna, yaitu produk atau jasa yang dapat dengan mudah diakses oleh para konsumen. Dengan banyaknya tempat yang dapat ditemukan, maka akan semakin bagus untuk bisnis yang kita miliki. Selanjutnya, pemilihan tempat yang tepat dan strategis, maka hal ini akan menunjang dalam keberhasilan pemasaran. Selanjutnya ada promotion atau promosi. Unsur pembauran pemasaran. Promosi ini sangat jelas dan nyata, dan sering kita ketahui bahwa fungsi dari promosi itu yaitu untuk mensosialisasikan dan memperkenalkan produk yang kita miliki. Di sini saya akan membahas tentang aspek operasi dan aspek sumber daya manusia pada PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. Pembahasan pertama yaitu aspek operasi. Aspek operasi pada PT Indofood tentunya sudah dilakukan dengan baik, apalagi pada teknologinya. PT Indofood sangat memahami pengaruh perubahan faktor teknologi terhadap kegiatan operasional perusahaan, serta pemahaman tentang kemampuan perusahaannya dalam menciptakan produk. Perkembangan teknologi ini, selain menunjang tercapainya tujuan perusahaan, dapat juga menjadi ancaman bagi merosotnya produktivitas perusahaan. PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk mengelola seluruh tahapan proses
produksi makanan, dimulai dari produksi dan pengolahan bahan baku hingga menjadi produk akhir yang siap untuk dijual kepada konsumen. PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk memiliki standar operasional produser proses bisnis. Yang pertama, PT Indofood memiliki perkebunan yang bekerja sama dengan para petani untuk mengelola hasil pertanian atau perkebunan yang akan dijadikan sebagai bahan baku untuk memproduksi berbagai produk. Yang kedua, hasil dari pertanian atau perkebunan tersebut kemudian diolah menjadi bahan baku yang siap untuk diproduksi di pabrik Indofood sehingga menjadi produk jadi yang siap untuk dipasarkan. Yang ketiga, di pabrik Indofood produksi semua bahan baku diolah sebaik mungkin agar menjadi produk yang berkualitas tinggi. Di pabrik Indofood tidak hanya terdapat kegiatan produksi, namun juga kegiatan research yang berfungsi untuk mengendalikan komposisi-komposisi yang digunakan dengan cara pengambilan sampel secara random dan melitinya dalam sebuah ruangan laboratorium untuk memastikan bahwa produk tersebut telah layak untuk dipasarkan sebagai produk yang berkualitas. Yang keempat, pengemasan dilakukan di dalam pabrik, di mana semua bahan baku yang telah diolah dan telah menjadi produk, kemudian disortir ke dalam ruangan pengemasan. Selanjutnya, tenaga kerja yang memiliki kemampuan tinggi akan mengemas produk dengan cepat dan baik. Yang kelima, distribusi merupakan komponen utama dalam kegiatan operasional PT Indofood sebagai perusahaan Total Food Solution. PT Indofood tidak memiliki gudang penyimpanan di dalam pabriknya. Setiap 8 jam sekali, produk yang telah jadi dikemas langsung didistribusikan kepada outlet retail atau pasar tradisional. Melalui jaringan yang luas, PT Indofood menjamin pendistribusiannya produk ke wilayah-wilayah dilakukan secara baik dalam waktu sesingkat mungkin, serta ketersediaan produk-produk Indofood di hampir seluruh pelosok Nusantara. Yang keenam, pada tahap akhir, produk yang telah didistribusikan dari pabrik kini telah tersedia di outlet retail atau pasar tradisional di setiap wilayah. Kegiatan transaksi jual beli dapat dengan mudah terjadi karena sistem pendistribusiannya yang luas sehingga memudahkan konsumen untuk menemukan produk Indofood. Sekarang kita masuk ke dalam pembahasan aspek sumber daya manusia. PT Indofood percaya bahwa karyawan adalah salah satu kelompok paling penting dari stakeholder dan unsur penting dalam keberhasilan suatu perusahaan. PT Indofood percaya bahwa setiap karyawan memiliki kapasitas untuk berprestasi dan memberikan kontribusi bagi keberhasilan tidak hanya perusahaan, tetapi bangsa itu sendiri. PT Indofood akan terus berjuang sepanjang tahun untuk lebih lanjut membina hubungan baik di semua tingkat staf dan manajemen untuk saling menguntungkan. PT Indofood juga memiliki program pelatihan yang bertujuan untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi dalam rangka untuk membantu semua divisi dalam mempertahankan pangsa pasar dan keuntungan di pasar yang semakin kompetitif. Berbagai program pelatihan akan disajikan dalam setahun. Sementara program pengembangan manajerial akan diperluas ke dalam divisi-divisi lain dari perusahaan setelah peluncuran yang sukses di memasak minyak dan lemak dan makanan bumbu divisi. Ya, jadi ada aspek lingkungan pada Indomie, yaitu ada aspek lingkungan internal dan lingkungan eksternal. Yaitu lingkungan internal itu pada Indomie itu ada konsumen, pesaing, pemasok, dan sumber daya manusianya. Dari konsumen, kalian tahu bahwa konsumen Indomie itu tidak hanya ada di Indonesia, tetapi ada juga yang di luar negeri. Lalu dari pesaing Indomie tersendiri itu ada namanya mie sedap, yang dimana itu berbeda dari perusahaan Indomie itu tersendiri. Lalu adanya namanya pemasok dalam Indomie tersendiri, itu Indomie melakukan dalam pemasokan terhadap agen-agen terdekat dari masyarakat sekitar. Lalu dalam sumber daya manusianya, Indomie sangat bergantung kepada karyawannya, sehingga Indomie melakukan
hal suatu inovasi dan kualitasnya dari karyawannya, sehingga karyawannya sebelum bekerja itu dilakukan terlebih dahulu dari training dan pelatihannya. Lalu di lingkungan eksternalnya Indomie itu ada namanya di bidang ekonomi. Sekalian yang kalian tahu bahwa Indomie itu sendiri sudah dikenal dan diminati oleh banyak orang, sehingga mengalami peningkatan permintaan dari Indomie itu sendiri, sehingga Indomie menyebabkan dividen yang sangat baik untuk Indonesia itu sendiri. Lalu ada di bidang sosial dan budaya, gaya hidup masyarakat sekitar dalam kehidupan itu sangat berpengaruh dalam produksi Indomie sendiri. Jadi masyarakat yang bergantung kepada yang serba instan, maka ini akan menyebabkan Indomie itu sendiri mengalami penaikan permintaan. Lalu terdapat pada di bidang teknologinya. Indomie tidak hanya fokus pada karyawannya saja, tetapi juga pada teknologinya. Dengan melalui teknologi, Indomie dapat memproduksi produknya dengan lebih baik dan lebih cepat. Ya, jadi strategi pemasaran atau marketing pada Indomie itu ada namanya 4P, yaitu yang pertama produksi, place, promotion, dan price. Yang dimana produksi Indomie itu sendiri melakukan suatu inovasi dan kualitas yang sangat baik dengan cara menghasilkan varian-varian rasa pada Indomie tersebut. Ya, seperti soto, Indomie goreng, Indomie sambal rica, Indomie sambal balado, dan sebagainya. Lalu dalam place, yaitu place itu di sini dimaksudkan dengan cara mendistribusikan kepada agen-agen, kepada toko-toko yang sangat besar. Lalu dalam promosinya, Indomie sendiri melakukan dalam media sosial melalui iklan dan tagline yang sangat berguna untuk dari produksi Indomie itu tersendiri. Lalu dalam price, Indomie itu sangat murah tetapi tidak mengurangi hasil kualitasnya, karena ini Indomie itu bertujuan untuk dapat dikonsumsi dari sekian banyak orang yang ada di seluruh dunia. Kali ini saya ingin memasarkan produk dari PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk, yaitu Indomie. Pasti kita sudah tidak asing lagi dengan produk Indomie, karena termasuk salah satu makanan yang populer pada saat ini. Di sini saya akan memperlihatkan salah satu rasa Indomie, yaitu mie goreng rasa rendang. Seperti yang kita ketahui, rendang adalah salah satu makanan berasal dari Padang yang sangat terkenal dan disukai banyak orang di Indonesia, bahkan sampai ke luar negeri. Karena sangat terkenal dan disukai banyak orang, pencipta rasa Indomie terinspirasi dari makanan tersebut, dan terciptalah mie goreng rasa rendang ini. Di sini saya sudah ada contoh varian Indomie mie goreng Aceh. Indomie mie goreng Aceh ini pertama kali diproduksi pada tahun akhir 2018, dan pada saat itu Indomie terinspirasi sekaligus juga ingin meningkatkan rasa masakan Nusantara Indonesia, yaitu dari Aceh. Yang saya suka dari Indomie mie goreng Aceh ini ialah rasa dan aroma dari rempah-rempahnya itu sangat terasa. Lalu dari segi tekstur mie-nya itu lebih kenyal dibanding Indomie lainnya, Indomie varian lainnya. Dan dari bentuk mie-nya itu dia lebih bulat dan tidak tipis seperti biasanya. Lalu untuk tingkat kepedasan, Indomie mie goreng Aceh ini level kepedasannya standar, tidak terlalu pedas, jadi bisa dinikmatin oleh semua umur. Lalu jika dibandingkan dengan varian Indomie lainnya yang notabene pedas seperti Indomie sambal matah dan Indomie sambal rica-rica, Indomie mie goreng Aceh ini tingkat kepedasannya itu di bawah dari mereka. Jadi masih bisa dinikmatin dan tidak terlalu. Saya mengambil contoh dari Indomie rasa seblak hot gelatot. Nah, produk dari Indomie yang dikeluarkan memang sudah sangatlah banyak. Variasi-variasi yang dikeluarkan pun sudah banyak. Berarti bahwa Indomie telah menciptakan produk yang memang mudah sekali untuk diterima dan diserap oleh masyarakat, karena dari kemasannya yang simpel dan memang rasanya yang berkualitas pun sudah menunjukkan bahwa Indomie telah melakukan unsur yang pertama,
Selain itu, Indomie memiliki perbedaan di antara para pesaing-pesaingnya, bahwa Indomie telah memiliki rasa yang sedang diminati oleh banyak masyarakat sekarang, yaitu rasa seblak hot geletot. Nah, ini menunjukkan bahwa Indomie terus melakukan perubahan dan mengikuti dan menyesuaikan dari lingkungan, dari perubahan lingkungan. Selanjutnya yang kedua yaitu price. Nah, price dari harga Indomie ini sangatlah bersahabat di kantong kalangan manapun, karena dengan harga dari 2.000 hingga 3.000-an kita sudah bisa mencoba rasa varian baru dari Indomie ini. Nah, selain itu, dengan harga seperti itu, dengan kualitas yang sudah kita ketahui bahwa rasa Indomie memang enak dan memang produk dari Indomie itu bagus, bahwa banyak juga jadinya masyarakat yang rela mengeluarkan harga dengan segitu untuk mendapatkan produk ini. Selanjutnya yaitu place. Nah, place tempat akses untuk mendapatkan produk ini pun sudah sangatlah mudah dan sangat terjangkau dimanapun. Selanjutnya yaitu promotion. Sudah kita ketahui bahwa Indomie sangatlah mudah didengar dan sering sekali kita dengar dan sering sekali kita melihatnya, bukan? Nah, yang mana hal ini menunjukkan bahwa Indomie telah berhasil mempromosikan produknya terhadap konsumen, karena selain itu juga kita memang sudah mengetahui produk ini kan. Kalian sudah mengetahui hype-nya waktu pertama ini keluar pun banyak sekali orang yang sangat ingin mengetahui dan mencoba produk ini. Nah, selain itu dengan harga yang relatif murah, nah para masyarakat pun telah bisa merasakan sensasi seblak yang disediakan oleh produk ini. Menurut saya pemasaran yang telah dilakukan oleh Indomie sudah sangatlah tepat dan bagus, karena memang sudah dapat diketahui bahwa banyak masyarakat yang sangat berminat. Dan selain itu, Indomie selalu melakukan perubahan-perubahan untuk menyesuaikan dengan lingkungan masyarakat yang sedang terjadi. Halo, jadi ini ada varian Indomie, varian baru yaitu sambal rica-rica. Asal kalian tahu kalau ini tuh berbeda banget dengan varian-varian yang ada gitu loh. Ini tuh ciri khas Nusantaranya tuh bener-bener ada, berbeda dengan rasa yang iga penyet yang sedikit kurang menantang gitu loh. Ini tuh cocok untuk kaum yang kurang suka pedas itu, karena ini tuh pedasnya itu standar, berbeda dengan varian rasa ayam geprek yang pedasnya itu mungkin membuat bikin sakit perut, dan ini tuh tidak membuat bikin sakit perut dan penyakit lambung. Oh ya, kalian tuh bisa mendapatkan ini dengan harga yang sangat murah, hanya 2.500. Kalian bisa mendapatkan mie yang rasanya tuh sangat ciri khas, bumbu rempah-rempah khas Nusantara. Jadi untuk apa lagi? Coba dicoba. Di sini saya akan mengenalkan salah satu produk Indomie, yaitu Indomie rasa ayam bawang. Nih, Indomie rasa ayam bawang. Mie yang disajikan dalam waktu kurang lebih 5 menit. Ini dapat memberikan semangkuk mie hangat yang rasa ayam spesial, yang sangat benar-benar Indonesia banget, karena semua bumbu dan rempah dalam kemasan Indomie diambil dari hasil alam Indonesia. Pokoknya Indonesia banget dah pokoknya. Kalian harus coba. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.